Saya akan menjelaskan mengenai microcontroller dan juga sensor. Yang pertama itu ada RAM. RAM adalah tempat penyimpanan sementara pada perangkat elektronik. Nah, fungsinya itu adalah menyimpan data dan juga menjalankan perintah. Nah, misal kita membuka aplikasi, maka data di aplikasi tersebut akan disimpan dalam RAM. Tapi ini hanya berlaku ketika perangkat itu menyala. Jadi ketika perangkat dimatikan, maka otomatis data-datanya itu akan hilang. Kemudian ada CPU. CPU itu adalah otak utama yang mengendalikan segala aktivitas di dalam perangkat elektronik. Jadi segala perintah dan juga kerja di dalam perangkat elektronik itu dikendalikan oleh CPU. Misal kita membuka aplikasi game, nah CPU inilah yang nanti akan mengendalikan game tersebut sehingga bisa berjalan dengan lancar. Nah, adapun di dalam CPU itu ada beberapa komponen. Ada ALU itu untuk menghitung, kemudian ada control unit untuk mengatur alur kerja dari CPU, kemudian juga ada register itu menyimpan data, dan ada bus. Bus ini itu jalur penghubung yang akan mengalirkan data dalam CPU ke komponen-komponen lainnya. Kemudian ada juga yang namanya watchdog. Watchdog itu adalah pengawas. Nah, tugasnya itu adalah memastikan bahwa perangkat elektronik itu tetap bekerja secara normal dan wajar. Jadi misalnya ada macet dan juga hang. Nah, watchdog inilah yang akan meriset sehingga komputer kita tuh bisa dimulai lagi dari awal. Kemudian ada ADC atau analog to digital convert, itu penerjemah sinyal. Jadi misalnya ada sinyal analog berupa tegangan dari sensor, itu akan diubah ke angka-angka digital yang bisa dipahami oleh microcontroller. Ada sensor ultrasonik. Nah, sensor ini memiliki pemancar, yaitu transmitter, yang akan memancarkan gelombang yang sangat besar. Nah, gelombang ini akan terus bergerak hingga mengenai suatu objek atau benda. Nah, ketika dia menabrak suatu objek atau benda, maka akan ada pantulan. Pantulan ini akan kembali ke sensor dan diterima oleh receiver dari sensornya. Kemudian sensor akan mulai menghitung berapa lama waktu yang diperlukan dari awal memancarkan gelombang hingga pantulan gelombang itu kembali. Nah, lalu sensor juga mulai menghitung jarak menggunakan rumus-rumus yang ada, yaitu jarak sama dengan waktu dikali kecepatan. Nah, untuk perintah yang digunakan di sini ada pin mode, itu untuk mengatur pinnya, pin output dan inputnya. Kemudian ada digital write, ini untuk mengirimkan sinyal ultrasoniknya. Kemudian ada pulse in, itu juga untuk membaca berapa lama durasi dari pantulan. Selanjutnya ada sensor LDR. Nah, LDR itu adalah resistor khusus yang peka terhadap cahaya, dimana ketika kena cahaya maka sifat listriknya itu akan berubah. Nah, semakin terang cahaya maka hambatan akan semakin kecil. Nah, semakin gelap cahaya maka hambatan akan semakin besar, yang menyebabkan listrik itu susah untuk dialirkan. Nah, ketika hambatan itu berubah maka otomatis tegangan juga ikut berubah. Nah, tegangan yang dihasilkan ini itu akan dibaca oleh pin analog di microcontroller. Nah, selanjutnya akan diterjemahkan menjadi angka. Nah, angka ini mewakili tingkat kecerahan. Nah, angka-angka digital inilah yang digunakan untuk menyalakan atau menghidupkan lampu ketika gelap. Nah, bisa juga untuk mengatur kecerahan layar. Kemudian untuk programnya di situ ada perintah yang namanya pin mode, itu untuk mengatur pin input maupun output. Kemudian ada analog read, ini untuk membaca nilai dari sensor LDR melalui pin analog. Kemudian ada serial begin atau serial print, ini opsional, bisa digunakan untuk menampilkan pembacaan itu ke monitor. Kemudian selanjutnya ada digital write, ini yang akan mengontrol outputnya untuk menyalakan lampu.
Kemudian ada sensor suhu dan kelembapan. Nah, sensor suhu itu berisi bahan yang bisa berubah sifatnya. Nah, sifatnya itu bisa berupa tegangan maupun hambatan yang akan berubah ketika suhu naik. Nah, jika suhu naik, maka otomatis tegangannya ikut naik. Nah, tegangan itu akan dibaca oleh microcontroller melalui pin input, di mana data itu bisa ditampilkan di LCD dan juga digunakan untuk mengontrol alat seperti kipas dan lain-lain. Nah, untuk perintah programnya di sini menggunakan library DHT. Nah, perintah DHT itu untuk membuat objeknya, kemudian ada DHT begin itu untuk memulai sensor. Ada DHT read temperature itu untuk membaca suhunya, kemudian juga DHT read humidity itu untuk membaca kelembapan. Lalu ada servo yaitu penggerak yang digunakan untuk menggerakkan benda ke posisi tertentu dengan presisi sudut. Nah, servo ini bekerja berdasarkan sinyal PWM yang dikirim oleh microcontroller. Misalnya kita mengirimkan sinyal 90 derajat, maka poros servo ini akan bergerak dan berhenti tepat di sudut 90 derajat. Biasanya ini digunakan dalam sistem otomatis seperti lengan robot, kendali arah kamera, maupun pintu otomatis. Nah, ini pun hanya terbatas pada 0 derajat hingga 180 derajat untuk servo standar. Nah, untuk perintah programnya ini menggunakan library servo, di mana perintah my servo itu untuk membuat objek servo, kemudian ada my servo attach itu untuk menghubungkan servo ke pin digital. Kemudian ada my servo right itu untuk menggerakkan servo ke sudut tertentu bisa dari 0 hingga 180 derajat. Selanjutnya ada LED, yaitu komponen elektronik yang bisa mengubah arus listrik menjadi cahaya. Nah, LED ini akan menghasilkan cahaya ketika ada arus listrik, di mana semakin besar arus listrik maka cahaya semakin terang. Nah, misalnya pin digital microcontroller memberikan sinyal high, maka LED akan menyala. Jika diberi sinyal low, maka LED akan mati. Biasanya ini menjadi indikator visual yang menunjukkan sistem sedang aktif atau standby, kemudian mendeteksi sesuatu, misalnya gas, suhu tinggi, kemudian memberi sinyal bahaya atau sukses. Nah, LED ini dihubungkan ke pin digital dan biasanya dengan resistor pembatas untuk mencegah kerusakan karena arus berlebih. Nah, untuk programnya menggunakan perintah pin mode itu untuk mengatur pin yang mengontrol LED-nya, kemudian digital right entah pin high atau low itu untuk menyalakan LED dan juga mematikan LED. Lalu juga ada LCD, yaitu komponen yang bisa kita gunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk teks. Ini bisa memuat seperti suhu dan kelembapan dari sensor, kemudian nilai gas yang terdeteksi, dan juga status alat seperti on atau off. Nah, nanti microcontroller itu akan mengirimkan data digital berupa teks ke LCD. Nah, nanti LCD inilah yang akan menampilkannya. Nah, lalu untuk programnya itu ada perintah LCD init itu untuk memulai komunikasi dengan LCD, kemudian ada LCD backlight itu untuk menyalakan lampu latar, kemudian ada LCD set cursor itu untuk mengatur kolom berapa, baris berapa, dan juga terakhir ada juga LCD print itu untuk menampilkan teks di layarnya. Terakhir ada PWM motor. Nah, PWM motor ini itu digunakan untuk mengendalikan kecepatan motor. Nah, menggunakan sinyal PWM dari microcontroller, di mana PWM itu adalah sinyal pulsa cepat on off, di mana semakin besar lebar pulsa on-nya maka semakin cepat motornya akan berputar. Contoh penggunaannya itu misalnya pada kipas otomatis menyesuaikan kecepatan berdasarkan suhu, kemudian roda robot yang dikendalikan secara halus, dan pompa air. Nah, motor ini dikendalikan lewat pin PWM, misalnya D3, D5, D6, D9, Arduino. Nah, nilai PWM ini tuh biasa berkisar antara 0 itu mati sampai 255 itu kecepatan penuh. Nah, adapun perintah-perintah yang digunakan itu seperti pin mode itu seperti biasa untuk mengatur pinnya, pin PWM-nya. Kemudian ada analog write itu untuk matikan motor, berarti nilainya 0. Kemudian ada analog write-nya itu diatur 0 ya tadi. Kemudian analog write-nya diatur 150 itu untuk menyalakan motor dengan kecepatan sedang. Kemudian
diatur lagi 255 itu kecepatan penuh.